PT Lintas Teknologi, perusahaan Anda telah beroperasi di Indonesia lebih dari 20 tahun ya Pak, ya, tepatnya sejak tahun 2001. Pasti sudah begitu banyak yang dilewati. Bagaimana Anda melihat perkembangan dari ekonomi digital selama perusahaan Anda beroperasi dan seperti apa potensinya di mata Anda, terutama dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya? Saya masuk dulu ke riset, Mbak. Google dan Temasek beserta Bain Company setiap tahun itu mengeluarkan report. Di tahun ini, di 2024 ini, Indonesia itu year to year-nya double growth-nya. Jadi dari 2022 ke 2023 itu 6%. Tapi 2023 ke 2024 naiknya 13%. Yang lebih menurut saya potensial yang sangat besar itu ada di e-commerce-nya, di mana yang satuannya biasanya mereka melakukan untuk merchandise value-nya, yaitu sekitar 90 billion US dollar, which is compare dengan negara lainnya seperti Thailand yang paling dekat sama kita itu baru 47, Malaysia, kemudian Vietnam itu masih di 30-an. Jadi potensi Indonesia itu sangat besar untuk sekarang ini. Yang diukur sama mereka itu selain itu adalah misalnya e-commerce, ya, online transport, kemudian online traveling, dan saya yakin kalau itu dikembangkan lebih jauh lagi bisa masuk ke kesehatan, ya, pendidikan, maupun pertanian nanti ke depannya. Jadi potensinya sangat besar. Potensinya begitu besar, bahkan dibandingkan negara peer countries kita jauh lebih tinggi secara kontras ya. Apa yang menjadi penyumbang utama menurut Anda, apa yang menjadi penyumbang utama dari begitu cepatnya pertumbuhan ekonomi digital di negara kita? Apakah jumlah populasi ataukah penetrasi infrastruktur digital, bagaimana? Combine. Pertama tentu jumlah penduduk. Compare dengan 5 negara yang lainnya, itu kelihatan memang kita yang sangat menonjol dengan 270 juta warga. Kemudian akses internet kita pun sekitar 65% dari jumlah orang tersebut. Dan behaviornya untuk melakukan pembelian lewat e-commerce, kemudian transportasi lewat online, kemudian kita kalau mau traveling kita pakai e-travel, itu semua mendukung secara behavior orang-orang kita sangat baik. Oke, jadi memang seluruh aspek-aspek tersebut memiliki faktor yang luar biasa besar ya Pak ya terhadap pertumbuhan ekonomi digital ya Pak ya, dari 2022 ke 2023 sampai 2023-2024 ya, double digit ya Pak ya. Padahal kita ketahui sebenarnya keberadaan infrastruktur ekonomi digital di Indonesia itu belum sepenuhnya merata, ya Pak ya. Betul. Jadi kan sebenarnya masih banyak room for growth untuk ekosistem dan ekonomi digital Indonesia. Nah, tantangan utama di Indonesia sendiri Pak, agar infrastruktur digital itu merata tuh apa saja Pak? Indonesia negara kepulauan Pak. Ya. Yang pertama kali kita harus membangun secara merata itu adalah di capex-nya. Ya, di kapitalnya. Ya. Jadi itu tantangan utama bagi pemerintah maupun swasta untuk membangun akses internet itu sampai ke dalam, atau kita sering dengar itu daerah 3T, terluar, terjauh. Nah itu kan cost-nya tinggi. Ya. Kalau kita ngomong dengan operator atau service provider, mereka pasti mencari daerah-daerah yang menguntungkan untuk mereka bangun. Nah, itulah tugas pemerintah untuk bisa sampai ke sana, di-endorse oleh beberapa operator tersebut. Kebijakan apa yang perlu menjadi fokus pemerintah agar ekosistem digital Indonesia ini benar-benar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap target pertumbuhan ekonomi di pemerintahan ini yang cukup tinggi Pak, di kisaran 7-8%. Kalau memang daya beli masyarakat itu sepertinya sedang cukup getir, tapi bisa ditolong dengan behavior dari e-commerce dan lain-lainnya, ternyata itu bisa memberikan stimulus atau insentif secara psikologis untuk rakyat berbelanja dan melakukan transaksi ekonomi. Apa saja regulasi yang bisa dikerahkan oleh pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi ini? Kalau kita lihat insentif misalnya Pak, ya, dari sistem yang ada sekarang, kita mengharapkan ya misalnya operator-operator tersebut mendapatkan keringanan dari pemerintah.
new technology, misalnya 5G yang mereka mau bangun, which is capex-nya sangat besar. Di beberapa negara itu mereka memberikan semacam keringanan kepada operator yang mereka sebut misalnya grace period. Jadi pada saat contoh di Indonesia ini mau 5G saya lelang frekuensi. Operator harus bayar. Habis itu mereka membangun. Habis itu biaya pemasaran dari hasil yang mereka bangun tersebut. Periodnya biasanya 2-3 tahun. Nah, kalau mulai dari awal mereka harus bayar frekuensi, habis itu nanti sebelum frekuensi itu digunakan, dia harus bayar BHP. Nah, itu kalau mereka dapat semacam grace period, waktu 2-3 tahun, mungkin itu mempercepat, mengaccelerate beberapa operator untuk menjalankan new technology atau teknologi baru yang kira-kira capex-nya besar tapi mendapatkan quote-unquote kemudahan dari pemerintah. Insentif dan regulasi yang telah berlaku saat ini, apakah menurut Anda sudah cukup membantu ekosistem digital Indonesia untuk berkembang? Saya pikir ada beberapa, cuma sosialisasinya. Ya, saya kasih contoh di startup ya, yang berhubungan dengan digitalisasi dan UMKM. Apabila company yang baru melakukan kegiatan bisnisnya dan dia omsetnya masih di bawah 4,8 kalau nggak salah, itu pajaknya mereka cuma 0,5%. Tapi kan tidak banyak yang tahu untuk itu. Kemudian UMKM diberikan masa semacam 3-5 tahun untuk kemudian mereka bayar pajak dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kalau itu disosialisasikan dengan baik dan banyak startup maupun ini startup yang kecil ya, maksud itu kemudian dia benar-benar manfaatkan itu, maka stimulus itu benar-benar berjalan. Jadi memang insentif dan regulasi sudah ada, tapi sosialisasinya ya Pak kepada pelaku. Betul. Ya Pak ya, atau dalam hal ini seperti bisnis swasta atau startup dan lain-lainnya ya. Betul.